Baik, hari ini saya akan menjelaskan proses flushing printhead untuk printhead Titan. Jadi seiring pemakaian lama-lama mungkin akan ada endapan tinta di printhead menyebabkan hasil nozzle checknya jadi kurang bagus, atau enggak sebelumnya pas saya ngeprint nggak sengaja pad film ada yang ke towel, terus pad film naik, printhead menggesek ke pad film, akibatnya tinta jadi tidak keluar. Nah itu harus kita buru-buru langsung di flushing printheadnya supaya tidak mampet semakin parah. Oke, sekarang saya akan proses flushing printheadnya. Jadi yang pertama printernya kita matikan dulu. Saya matikan printernya. Oke, printer sudah mati, lampu merah kedip-kedip, kita tekan satu kali tombol kiri atau kanannya. Nah, untuk flushing printhead kita harus geser head ke tengah. Jadi vakumnya saya cabut kabel adaptor vakum, terus vakum saya keluarkan. Kemudian kita mau geser head ke tengah. Nah, untuk geser head ke tengah kita harus buka kuncian headnya. Untuk buka kuncian head ada di sebelah kanan sini, tombol yang bawah namanya pump lock. Kita tekan dan tahan. Nah, kedengaran ada bunyi pompa muter. Nah, sampai bunyinya selesai baru bisa kita geser head ke tengah. Oke, setelah itu sekarang kita akan cabut dampernya, kemudian kita akan flushing printheadnya. Pertama saya taruh wadah, kita pakai wadah kayak lunchbox itu, kita taruh di bawah headnya. Kemudian misalnya saya mau flushing tinta warna putih, saya cabut damper tinta putihnya saja. Pastikan di sebelah kanan sudah ditaruh busa ya. Biasa sih standar dari kami sudah selipkan busa tebal di sebelah kanan. Tapi kalau misalnya printer teman-teman di sebelah kanan tidak ada busanya, harus selipkan busa atau tisu yang tebal karena di sini ada celah. Jadi kalau kita flushing, cleaner ada yang rembes atau muncrat masuk ke celah ini adalah soket kabel printhead. Jadi begitu cleaner kena soket kabel printhead, maka bisa menyebabkan konslet dan printer bisa mati total. Jadi pastikan di sebelah kanan sini sudah diselipkan busa tebal atau tisu tebal, selipkan sampai dasar supaya bisa menyerap cairan yang rembes atau yang muncrat. Oke, saya cabut damper tinta putihnya. Cabut keluar. Misalnya saya mau flushing tinta putih dua-duanya. Nah, damper ini kita biarkan tergantung tidak apa-apa karena di bawahnya ada katup, jadi begitu kita cabut tidak akan netes. Nah, setelah itu kita siapkan suntikan dan cleaner. Untuk cleaner saya pakai cleaner Vator yang biasa kita pakai. Kemudian untuk flushing saya pakai suntikan 1 mili yang sudah ada moncong selangnya. Kemudian untuk sedot tinta naik dari head saya pakai suntikan 5 mili yang sudah ada moncong selangnya juga. Oke, sekarang saya tekan sedikit dulu cleaner turun untuk mencuci headnya dari sisa-sisa tinta. Jadi saya pakai cleaner Vator, tarik satu suntikan, kemudian kita tancapkan, saya dekatkan. Nah, kita tancapkan ke tiang printhead, misalnya ini ya kelihatan di kamera ya, tancapkan ke tiang printhead, kemudian kita tekan pelan-pelan. Tekan pelan-pelan. Nah, saya pindahkan kamera ke bawah. Jadi kalau printheadnya lancar, kalau kita tekan pelan-pelan. Nah, kalau kita tekan pelan-pelan di atas, saya ambil zoom dulu. Kita lihat, nah dia akan keluar seperti hujan. Coba saya nyalain blitz supaya lebih jelas. Nah, dia akan keluar hujan rata lurus semua. Itu tanda kalau headnya lancar. Tapi kalau headnya ada mampet, biasa hujannya banyak yang bolong-bolong, tidak rata. Atau kalau berat banget, pas kita tekan dia cuma netes-netes gitu aja. Nah, ini head sebelahnya saya udah flushing dan kelihatannya lancar. Kemudian saya akan flushing head yang sebelahnya lagi. Oke, saya cabut. Saya ambil cleaner lagi. Kemudian saya flushing, saya tancapin ke head yang sebelah kirinya. Tancapin sampai mentok. Kemudian kita tekan flushing lagi.
Saya tekan pelan-pelan. Kita lihat ke bawah. Nah, pastikan dia keluar hujan seperti begitu ya. Tidak banyak bolong-bolong. Nah, pertanda headnya lancar. Nah, ini saya udah tekan 1 kali supaya cleaner mencuci sisa tintanya. Nah, kalau sampai pas pertama tekan itu kurang lancar, itu jangan dipaksa. Pelan-pelan aja, tekan pelan-pelan supaya cleaner ada keluar sedikit. Setelah itu saya pakai suntikan 5 mili, saya tancepin. Kemudian saya tarik ke atas. Tarik ke atas supaya kerak-kerak tinta yang ada di dalam saringan headnya itu bisa ketarik naik. Saya cabut, setelah itu saya buang. Kemudian sebelahnya juga sama, saya tancepin. Kemudian saya tahan suntikan, saya tarik ke atas. Ini untuk menyedot kerak-kerak tinta yang ada di dalam headnya. Oke, saya buang. Setelah itu saya flashing lagi. Setelah itu saya flashing lagi. Tekan pelan-pelan, lihatin bawahnya. Keluarnya apakah sudah lurus rata semua seperti hujan. Kalau keras itu jangan dipaksa ya, jangan dipaksa tekan sampai dia lepas muncrat, itu bahaya. Tekan aja pelan-pelan, maka akan kelihatan bawahnya keluar seperti hujan. Oke, nah kalau kita sudah flashing beberapa kali dan kelihatan sudah lancar, sisa cleaner kita sedot aja supaya di dalam headnya tidak ada sisa cleaner. Boleh disedot atau boleh dorong pakai suntikan kosong. Nah, misalnya kita kan sedot udah bersih ya. Sekarang saya mau dorong sisa cleaner turun supaya di dalam headnya tidak ada cleaner. Ini suntikan yang 1 milinya saya tarik angin aja. Tarik angin, serta tancepin. Terus kita dorong angin supaya sisa cleaner yang di headnya itu dorong keluar. Jadi di dalam headnya kosong. Supaya nanti kalau kita tancepin damper, tintanya langsung di dalam headnya langsung terisi tinta, tidak tercampur dengan cleaner. Saya tarik suntikan kosong lagi, dorong angin turun. Nah, supaya sisa tinta yang sisa cleaner yang di headnya turun semua, jadi kosong. Ulangin sekali lagi, angin, angin. Oke. Nah, setelah itu kita bisa tancapkan kembali dampernya. Nah, kalau misalnya kita lihat di dalam headnya itu kayaknya basah nih. Pas kita flush ternyata cleaner ada yang rembes keluar dari ujung suntikannya, basah. Kita pakai tisu, kita keringkan dulu. Nah, ini saya tajamkan tisunya, kelihatan. Nah, setelah itu saya tiriskan. Nah, kelihatan ya, tadi kelihatan kayak basah-basah gitu di area sekeliling tiang headnya. Kita lap pakai tisu dulu supaya kering. Jangan sampai di sekelilingnya banyak cleaner yang rembes, karena bisa bahaya, bisa masuk ke soket kabel head. Oke, nah sudah kering, sudah tidak ada basah lagi, baru kita tancapin kembali dampernya. Oke, kita tancapkan kembali dampernya. Nah, di dalam head kan tadi kita udah dorong angin ya, angin kosong ya. Jadi kita langsung tancap nggak apa-apa, tinta tidak akan tercampur dengan cleaner. Selesai, kita geser head kembali ke sebelah kanan. Geser head kembali ke sebelah kanan. Nah, kita juga lihat biasanya di area sini. Nah, di area roll pad filler ini kadang ada yang kena cleaner dikit, kita lap. Kadang ada yang kena cleaner sedikit. Pas cleaner muncrat kita lap supaya nanti pad fillernya tidak kotor kena cleaner. Oke. Nah, kita kunci kembali headnya. Geser ke kanan, tekan dan tahan tombol pump lock. Kedengaran suara pompa muter. Tunggu sampai suara pompanya selesai, kita tes geser. Oh, sudah terkunci. Kalau sudah terkunci, kita boleh nyalakan printernya lagi.
Nyalakan lagi printernya. Oke, printer sudah menyala normal. Sekarang kita pasang kembali vakumnya. Pasang kembali, tancap adaptor lagi. Kemudian kita kasih perintah head cleaning strong 1 kali. Oke, di software resetter, saya klik particle adjustment mode, head cleaning, terus pilih cleaning yang strong, saya klik cleaning. Oke, perintahkan head cleaning 1 kali strong, buat lancarin. Setelah itu kita akan tes nozzle check. Kita tunggu cleaning yang selesai. Baik, proses head cleaning sudah selesai. Sekarang kita mau tes nozzle check. Saya nozzle check pakai plastik sampul begini. Kita masukkan. Terus tekan tombol maju. Oke, nyalakan vakum. Saya klik OK. Setelah itu nozzle check print, saya klik print. Kita bisa nyalakan lampu kalau mau lihat apakah nozzle checknya bagus atau gimana. Oke, kita lihat hasil nozzle checknya. Nah, hasil nozzle check putihnya bagus ya, setelah di flashing full semua. Jadi hasil tergantung kondisi print head. Kadang ada juga yang karena udah berumur di flashing sudah membaik, tapi mungkin masih ada bolong 1-2, itu masih nggak apa-apa. Ini kebetulan kondisi headnya masih bagus, jadi kita flashing langsung full semua. Oke, jadi demikian tutorial flashing print head ringan untuk print Titan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.